Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Insya Allah di video ini Abi akan menjelaskan 4 perkara yang barang siapa memiliki salah satunya maka orang tersebut akan dibangunkan Allah rumah di surga. Apa saja? Mari simak penjelasannya. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, seperti yang disampaikan di awal video tadi bahwa Abi akan menjelaskan 4 perkara yang bisa membuat seseorang mendapatkan atau dibuatkan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Artinya orang tersebut akan dimasukkan Allah ke surga. Karena buat apa Allah membuatkan rumah buat kita di surga ya, kalau kitanya tidak masuk surga. Artinya ketika kita memiliki salah satu perkara yang akan dijelaskan ini, kita akan dimasukkan surga dan juga mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ketika pegangan orang tersebut adalah la ilaha illallah, maka dia akan memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan surga. Artinya bakal dimasukkan ke dalam surga. Jadi ketika pegangan hidupnya la ilaha illallah menetapkan sampai menancap di dalam hatinya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu tindakannya, ucapannya, bahkan hatinya selalu Allah semata, maka insya Allah orang tersebut akan dijamin untuk masuk surga. Bahkan ketika akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi ketika orang tersebut pegangannya la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sebatas di lisan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin untuk masuk surga. Perkara yang kedua atau hal yang kedua, jika seseorang mendapatkan kebaikan maka dia selalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang tersebut pun akan mendapatkan jaminan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi ketika seseorang mendapatkan kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, baik besar ataupun sedikit, tidak luput dari ucapan alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya tentu saja alhamdulillah yang sebenarnya. Maksudnya adalah alhamdulillah yang masuk ke dalam hati, wujud dari rasa syukur atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Percuma saja kita mengucapkan alhamdulillah tetapi hanya sebatas lisan. Hatinya tidak merasa bersyukur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah di saat mendapatkan kebaikan, maka kita semua akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan di awal, yaitu akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, orang yang akan mendapatkan jaminan dan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga kelak, yaitu ketika terlanjur atau tidak sengaja berbuat dosa, dia segera mengucapkan astagfirullahaladzim, artinya menyesali perbuatannya. Nah, kita sebagai manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa dan lupa. Nah, ketika kita terlanjur melakukan dosa, maka segeralah beristighfar. Dan ketika hal itu spontan kita lakukan dengan sepenuh hati dan mengakui bahwa kita telah melakukan dosa dan mengingat ada Zat yang Maha Pengampun, maka insya Allah ketika kita
lisan kita mengucapkan astagfirullahalazim, akan dijamin Allah untuk mendapatkan naungannya dan juga perlindungannya, serta Allah akan membuatkan rumah di surganya kelak. Artinya kita akan dimasukkan surga dengan ucapan astagfirullahalazim ketika kita melakukan atau terlanjur melakukan dosa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah orang yang ketika mendapatkan musibah atau ditimpa musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ketika sesuatu yang tidak mengenakan hati menimpa orang tersebut, dengan spontan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un dengan tulus ikhlas dan menyadari bahwa semua yang terjadi, semua yang diberikannya adalah dari Allah dan dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Misalkan kita merasa sesuatu yang tidak adil ditimpakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan mendolimi kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berbentuk kebaikan ataupun hal yang berbentuk keburukan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ujian untuk kita semua. Ketika kita diberikan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan ketika kita mendapatkan kejelekan, maka segera ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kita menyadari bahwa semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan kita rumah di surga dan juga dijamin akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 hal yang jika ada salah satunya atau bahkan keseluruhannya di dalam jiwa kita sampai istilahnya membaju, sampai menjadi suatu kebiasaan, ketika kita pegangan utamanya adalah la ilaha illallah, ketika mendapatkan kebaikan kita mengucapkan alhamdulillah, ketika terpeleset ke dalam dosa kita langsung astagfirullah, artinya memohon ampun, dan ketika kita mendapatkan musibah segera mengucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un, maka orang tersebut akan dijamin Allah untuk bisa masuk surga dan dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah di surga. Semoga kita semua termasuk di antara keempat hal yang disebutkan. Jadi amin ya Allah ya rabbal alamin, dan kita juga mendapatkan jaminan untuk bisa masuk surganya Allah dan juga dibangunkan Allah surga kelak di saat kita kembali kepadanya. Baiklah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Untuk teman-teman yang ingin dibahaskan sesuatu, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.